Selamat pagi Pak Farhan, pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada hari ini. Perkenalkan dulu Selamat nama pagi. saya. Boleh kita tunggu 3 menit lagi ya Bapak Ibu? Siapa tahu ada yang mau masuk lagi, kita tunggu sebentar boleh 3 menit ya. Kita mulai. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi Ibu Pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi Ibu Pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Pada Bapak Dokter, saat ini sendiri Pandidian STMPK IPR selaku Ketua Umum APEKNAS, kepada Bapak Alberto Leonardo STMP selaku Business Development Manager APEKNAS yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema pengenalan infrastruktur jalan di Indonesia bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk mempersembahkan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, mendengarkan materi dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua Umum, foto bersama, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Ini, mari kita lihat ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan materi APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta,
konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Kita anugerah Tuhan, kami pengusaha kontraktor maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas jaya, bangun negeri, satukan bangsa demi hidup berdiri. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Terima kasih kepada admin. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Pandi Iyad ST, MPWK, IPM selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak para moderator. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya yang sudah hadir dalam webinar ini. Kami dari APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Dengan ini kami mengucapkan selamat datang di webinar kali ini, konstruksi di Indonesia, terutama di kami mengharapkan nanti dari para peserta meminta ke admin di 0811 777 8757. Dan begitu juga yang bagi mau bertanya silakan diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber maupun melalui ruangan obrolan atau chatting grup, ya. Silakan, nanti admin akan membacakan setiap pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan sesuai dengan waktu yang ada. Kemudian terima kasih juga kepada Saudara Alberto Leonardo Thomas Maruti, ST, MT, yang hari ini berkenan untuk memberikan materi. Semoga materi yang disampaikan nanti lebih banyak bermanfaat bagi para pelaku usaha kontraktor maupun konstruksi yang ada di Indonesia. Bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat, nanti bisa diminta ke admin sebagai sertifikat elektronik, sertifikat, dan itu semua kami berikan secara gratis. Silakan menghubungi 0811 777 8757. Untuk lebih baiknya nanti Bapak Ibu yang masih butuh, ya, masih butuh penjelasan terkait SBU, sertifikat badan usaha, yang mana kami telah menerima akreditasi DC. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, baik itu pada Kementerian PU, PR, yang saat ini sudah menjadi 2 kementerian, Kementerian PU dan Kementerian PR. Terima kasih juga kepada para menteri, para
direktur maupun dirjen, dan seluruh orang-orang baik yang ada di Kementerian PU maupun di Kementerian PR. Terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber, Bapak Ibu yang lain yang sudah hadir. Silakan membuka kamera masing-masing untuk kita foto bersama sebelum acara dimulai. Demikian dari kami. Sekali lagi, APEKNAS mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Salam konstruksi, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Farah, silakan. Terima kasih Pak atas sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar pagi ini, boleh kita melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Nanti saya hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. Sampai 1. Sebentar. 2. Terakhir. Saya tak linknya tak tahu ada kasih pagi dia kasih link yang nyari katanya. Lihat Pak Ketua Sumut, Pak Aji, Ketua APEKNAS Benar, Sumut. Pak. Benar, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Ketum. Bapak. Pagi saya mau menyapa Pak Ketua APEKNAS Sumut dulu ini. Silakan dulu Pak, sampaikan kata sepatah, silakan. Terima kasih Pak Ketum untuk acara webinar ini yang dimana kami dari APEKNAS Sumut acara ini sangat berguna ya, bermanfaat ya, khusus bagi untuk berbagai macam sistem dan pembangunan di Sumut. Dan juga kami yang baru dilantik belum setahun ini benar-benar merasa APEKNAS memberi banyak kontribusi. Sekali lagi untuk itu kami APEKNAS Sumut mengucapkan terima kasih banyak untuk APEKNAS, terutama untuk Ketum dan juga kepada wakil-wakil ketua yang lainnya. Itu ya Ketum. Selamat pagi Ketum. Ya, terima kasih Pak Aji. Sehat selalu untuk APEKNAS Sumut. Ya, kembali ke Mbak Farah. Terima kasih Bapak. Sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat di-download dari YouTube Teknas DPR. Kepada seluruh peserta jangan lupa nanti di subscribe ya. Dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pengenalan infrastruktur jalan di Indonesia. Di mana pemaparan materi oleh narasumber akan sekaligus diskusi dari kami lewat akan dipandu oleh Bapak Alberto Leandro STMP selaku Business Development Manager APEKNAS. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Yotis Regar SD MPWK IPM yang sebagai Ketua Umum APEKNAS dan juga Mbak moderator yang telah menyediakan waktu dan kesempatannya sehingga saya pada pagi hari ini boleh menyampaikan sedikit beberapa materi atau sedikit pengenalan mengenai infrastruktur jalan di Indonesia. Baik, mungkin saya langsung share screen aja untuk materi paparan hari ini.
Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan infrastruktur jalan di Indonesia. Kita tahu bahwa kita merupakan orang yang menggunakan jalan setiap harinya, baik menggunakan motor, mobil, sepeda, atau apapun itu, baik berjalan kaki juga, entah kita lewat jalan manapun itu, kita menggunakan jalan sebagai akses di mana kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya, baik. Kita masuk pada table of content yang ini. Di sini pada hari ini kita akan membahas mengenai definisi jalan menurut teori, standar dan regulasi, fungsi dan tujuan infrastruktur jalan, klasifikasi jalan, struktur perkerasan jalan, dan kerusakan pada jalan raya. Baik. Definisi jalan menurut teori sendiri, jalan merupakan sebuah fasilitas yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Jalan suatu lintasan yang bertujuan melewatkan lalu lintas dari satu tempat ke tempat lainnya, di mana lalu lintas diselenggarakan secara lancar dan aman sehingga segala aktivitas berjalan dengan cepat, tepat, dan efisien. Ini definisi jalan menurut teori. Baik, untuk standar dan regulasi, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah suatu persatuan transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, lalu lintas di atas permukaan tanah dan air. Undang-undang terkait dengan jalan yaitu ada 3 juga, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi dan sistem transportasi nasional. Dan berikut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Berikutnya yaitu kita akan membahas fungsi dan tujuan infrastruktur jalan. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah tahu bahwa fungsi dan tujuan infrastruktur jalan seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa merupakan akses untuk kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oke, baik. Kita masuk pada jenis perkerasan. Ada tiga jenis perkerasan, yaitu yang pertama itu jalan beraspal. Kita tahu bahwa jalan beraspal seperti apa karena memang kita sering lalui. Ya, jalan aspal yang biasa ahli sipil akrab dengan istilah hot mix atau aspal panas atau campuran panas adalah konstruksi jalan yang menggunakan bahan pengikat aspal panas. Seperti itu. Berikut yaitu maaf. Berikut yaitu jalan beton, di mana jalan beton biasa dikenal dengan rigid pavement. Adalah penerapan sistem perkerasan kaku yang terdiri atas lapis pondasi dan lapis pondasi bawah. Mungkin perkerasan beton ini, mungkin teman-teman di berbagai kota pasti ada melihat bahwa memang hampir kebanyakan jalan beton ini dibuat di jalan tol. Kebanyakan jalan tol. Dan mungkin kalau mungkin saya lagi posisi di Batam nih, mungkin ada beberapa jalan yang memang saya lalui itu ada beberapa yang jalannya memakai jalan beton. Nah, seperti itu. Ada juga yang mungkin di Batam ini saya lihat bahwa mereka juga memakai 2 layer gitu, perkerasan yang kaku dan juga perkerasan aspal. Jadi di mana perkerasan beton ini mereka lapis pertama, terus dilapis lagi dengan aspal beton, seperti itu. Berikut yaitu jalan tanah. Ya, jalan tanah ini kita mungkin mungkin tidak temuin di kota-kota besar ya, tapi kita temuin di jalan desa, mungkin seperti itu. Jalan tanah juga dikenal sebagai jalan tanah merah, merupakan istilah bagi jalan raya tidak berturap yang dibina menggunakan permukaan tanah asal yang dilaluinya. Berikut kita masuk pada klasifikasi jalan, di mana ini ada jalan nasional, jalan
Mungkin nanti saya akan jelasin lewat video animasi yang saya buat. Mungkin berikut ya ditampilin. Klasifikasi jalan. Jalan raya dibagi menjadi 4, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Jalan nasional. Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2018 tentang marka jalan. Ciri jalan nasional adalah terdapat tanda marka warna dan kuning secara bersamaan yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Jalan provinsi. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 67 tahun 2018 tentang marka jalan. Marka jalan provinsi berwarna putih untuk menuju, baik garis putus-putus maupun tak terputus. Bukan ibu kota kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Jalan kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan nomor 67 tahun 2018, marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi, yakni garis putih yang berbentuk membujur, baik garis terputus maupun tanpa putus, menghubungkan pusat-pusat aktivitas di dalam kabupaten atau kota. Jalan desa. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Sesuai namanya, jalan ini dikelola oleh pemerintah desa. Ya, tadi kita sudah saksikan bahwa beberapa klasifikasi jalan, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Berikut kita masuk pada jenis-jenis perkerasan, struktur perkerasan jalan, yaitu ada flexible pavement atau aspal beton atau aspal yang sering kita lalui, di mana kita akan melihat struktur perkerasannya, di mana ada beberapa lapisan perkerasan dan pondasi, di mana yang pertama ini merupakan pondasi, di mana untuk tanah dasar dari sebuah struktur perkerasan jalan yaitu pondasi. Ya, jadi jika pondasi itu tidak kuat menopangnya, ya berarti kita harus melakukan investigasi dulu sebelum kita melakukan kira-kira tanah ini kuat atau tidak, kita melakukan sebuah investigasi di mana kita melakukan perbaikan dan pemadatan tanah dasar seperti itu. Nah, mungkin perbaikan tanah dasar atau lapisan penopang jika dibutuhkan. Jadi kita sebelum membangun sebuah jalan, ya kita harus cek dulu kondisi tanah ini seperti apa. Kita mungkin dia sebagai tanah lempung kah atau tanah clay kah. Nah, mungkin seperti kita lihat juga di Batam ini kan kebanyakan tanahnya, mungkin yang saya lihat amati selama pembangunan infrastruktur jalan di Kota Batam salah satunya, mungkin sehingga mereka melakukan pemadatan berulang kali dan juga mereka melakukan lapisan beton dulu sebelum lapisan aspal. Yang seharusnya kalau macam kita lihat bahwa lapisan aspal itu nggak perlu lapisan beton, tapi karena struktur tanah pada kan tiap kota punya struktur tanah kan berbeda-beda, jadi pasti treatment untuk sebuah tanah untuk sebelum kita membangun infrastruktur jalan juga berbeda-beda, mungkin seperti itu. Makanya sebelum kita melakukan pembangunan jalan, kita melakukan investigasi dulu, terkhusus untuk fondasi ini, supaya dia mampu menopang infrastruktur jalan yang di atas. Ini LPA kelas B, di mana lapis pondasi agregat kelas B, di mana adalah lapisan campuran agregat yang digunakan sebagai pondasi bawah jalan. Lapis pondasi ini merupakan bagian dari konstruksi perkerasan jalan yang berfungsi untuk menyebarkan beban roda. Lapis pondasi atas kelas A atau LPA adalah lapisan campuran agregat yang digunakan untuk pondasi perkerasan jalan. Lapisan ini terletak di bawah lapis perkerasan dan di atas lapis pondasi bawah. ACBS. ACBS adalah lapisan perkerasan jalan raya yang terbuat dari beton aspal dan berfungsi sebagai pondasi. ACBS terletak di bawah lapisan pengikat ACBC dan di atas lapisan tanah. Yang berikut yaitu ACBC, yaitu singkatan dari aspal concrete binder cross, yaitu salah satu jenis campuran aspal beton atau ACBC, merupakan lapisan pengikat yang terletak di bawah lapisan aspal beton atau lapis aus atau ACBC.
Ya, berikut yaitu ACBC, lapisan paling atas, di mana ACBC adalah singkatan dari Asphalt Concrete Bearing Course, yang merupakan lapisan aspal beton yang berfungsi sebagai lapis halus. Lapisan ini merupakan bagian dari last stone atau lapisan beton, yaitu perkerasan lentur yang terdiri dari campuran aspal dan agregat. Ya, mungkin ini boleh Bapak Ibu boleh bisa lihat, ini merupakan struktur perkerasan di mana ini perkerasannya, ini pondasinya sebagai pondasi sebagai yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini tanah dasar dan ini perkerasannya. Ya, ini rigid pavement atau perkerasan kaku atau perkerasan beton, jalan beton yang memiliki struktur lapisan yang juga berbeda. Ya, sama halnya seperti yang tadi saya bilang bahwa pondasi akan dilakukan treatment ketika situasi dan kondisi lapangan seperti apa gitu. Entah tanahnya merupakan tanah jenis apa, mungkin seperti itu. Sehingga perbaikan tanah dasar atau lapis penopang sangat dibutuhkan jika kondisi tanah yang kita lihat saat kita investigasi itu tidak tepat atau mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak mampu menopang beban struktur lapisan yang bagian atas, mungkin seperti itu. Baik, ini lapisan drainase agregat kelas A atau lapis pondasi kelas agregat kelas A atau LPA, di mana ini adalah lapisan pondasi yang terbuat dari campuran agregat dan material lain. Agregat drainase adalah material granular yang berasal dari endapan pasir, kerikil, dan batu. Agregat drainase ini bisa berupa agregat kasar atau agregat halus. Mungkin di sini dia merupakan lapisan drainase karena supaya dia mampu menyerap air yang rembes atau masuk dari atas ke bawah. Nah, itu dia disebut sebagai lapis drainase atau agregat kelas A. Berikutnya itu lapis pondasi beton kurus atau land concrete subbase, di mana ini merupakan lapisan pondasi bawah yang dibuat dari beton kurus, yang dimana merupakan bagian dari konstruksi perkerasan yang berfungsi sebagai lantai kerja sebelum perkerasan beton atau beton rigid atau perkerasan kaku tadi. Di sini dia punya fungsi, lapis pondasi beton kurus ini mempunyai fungsi untuk mencegah air semen meresap ke lapisan bawahnya dan menyebarkan beban roda dan menghemat biaya konstruksi. Di sini maksud dia menghemat biaya konstruksi adalah untuk lebih ke maintenance-nya ke depan. Baik, ini lapisan paling atas yaitu perkerasan betonnya, di mana lapisan jalan yang terbuat dari beton semen yang berfungsi untuk mengangkut beban lalu lintas. Perkerasan beton juga dikenal sebagai istilah rigid pavement atau perkerasan kaku bahasa Indonesianya. Seperti itu. Berikut ini perkerasannya, berikut pondasinya juga, teman-teman bisa lihat, Bapak bisa lihat. Tiga lapisan untuk sebagai perkerasannya dan pondasinya atau tanah dasar. Kalau kita lihat bahwa kita masuk pada kerusakan pada jalan raya, di mana kita tahu bahwa kadang-kadang kita sebagai pengguna jalan pasti ngeluh, wah ini kok bisa jalan rusak, kira-kira kok bisa, ini perasaan kemarin baru ditambah loh, baru ditambah, kenapa bisa rusak nih? Nah, kadang-kadang banyak penyebab tuh, ada banyak faktor yang menyebabkan kerusakan pada jalan raya. Mungkin di sini saya akan sampaikan bahwa jenis-jenis kerusakannya, jenis-jenis kerusakan ini kira-kira faktornya apa sih? Nah, mungkin di sini awalnya saya akan jelasin bahwa mungkin faktor utamanya itu yaitu beban lalu lintas. Kenapa beban lalu lintas? Misal bahwa mungkin ini jalan desa atau jalan kabupaten yang memang dilalui truk tronton, mungkin tidak mau masuk tol tapi dia lewat jalan kabupaten. Kan biasa kalau di Pulau Jawa itu kebanyakan mereka menghindari jalan tol untuk tidak dibayar, tapi mereka lewat jalur kabupaten atau provinsi, jalan provinsi. Jadi itulah penyebab kenapa jalan-jalan bisa rusak, karena beban lalu lintas yang memang tidak sesuai dengan struktur tanah atau struktur perkerasan yang kita buat di provinsi maupun di kabupaten, sehingga kadang-kadang beban lalu lintas yang berlalu lalang terlalu banyak, akhirnya faktor-faktor itulah yang membuat kerusakan pada jalan. Mungkin selain itu kita juga tahu bahwa Indonesia juga mempunyai banyak cuaca, nggak banyak cuaca juga, tapi kayak sekarang musimnya lagi musim hujan nih. Nah, itu salah satu faktor. Jadi kayak kalau musuh terbesar aspal ya itu air.
Kenapa sampai aspal bisa rusak, bisa berlobang atau apapun itu? Ya itu karena kondisi cuaca yang tidak menentu juga. Nah, seperti hujan ya itu membuat aspal jadi tergenang karena mungkin sistem drainase yang kurang baik sehingga aspalnya tergenang. Nah, akhirnya membuat jalan itu menjadi rusak. Nah, itu juga kualitas material. Kualitas material seperti apa gitu. Nah, kira-kira kualitas material, kira-kira pembuatnya mungkin aspal mana, agregatnya dari mana. Nah, kadang-kadang agregat dari tiap provinsi atau tiap daerah pun berbeda-beda. Nah, baik waktu mungkin saya roda pada bebatuan atau agregat itu beda-beda. Nah, seperti itu. Makanya sebelum sebelum pengujian aspal itu pasti ada uji laboratorium dulu kira-kira seperti apa, kira-kira struktur ini, kira-kira nanti campurannya seperti apa yang kita harus lakukan, seperti itu. Nah, untuk kualitas material mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin saya akan jelasin nih, mungkin ada beberapa tampilan mengenai struktur perkerasan, yaitu untuk fleksibel pavement kerusakannya apa aja nih. Nah, mungkin di sini saya sampai mungkin kita sempat mungkin kita kalau lalu lalang di jalan mungkin kita sering lihat. Nah, ini ada retak kulit buaya di mana retak ini merupakan rangkaian retak saling berhubungan pada permukaan lapis aspal beton aspal sebagai akibat keruntuhan lelah oleh ban kendaraan yang berulang. Mungkin ini kita bisa lihat bahwa ini retak kulit buaya keparahan rendah, retak kulit buaya keparahan sedang, dan ini merupakan retak kulit buaya keparahan tinggi. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin saya rasa kita sering lewat di jalan sih, pasti kita sering lihat saja sih. Menurut saya seperti itu. Ya, ini kegemukan atau bleeding atau kegemukan mungkin ini adalah kondisi permukaan perkerasan. Mungkin kalau teman-teman sering oh, baik, saya minta maaf. Jaringan di tempat saya lagi kurang stabil. Baik, kita lanjut lagi. Baik, tadi kita sudah bahas, mungkin saya bahas kembali mengenai kegemukan atau bleeding, di mana teman-teman atau Bapak Ibu pernah lihat bahwa waktu Bapak Ibu jalan di jalan, terus pas lihat ke depan itu kelihatan bahwa ada air atau kayak genangan gitu. Nah, itu mungkin seperti mengandung film aspal atau mengkilap menyerupai kaca. Nah, itu kegemukan atau kelebihan aspal sehingga hal-hal tersebut bisa dilihat seperti kegemukan atau bleeding. Mungkin Bapak Ibu pernah lewat terus jalannya agak sedikit bergelombang. Ah, itu merupakan bleeding atau kelebihan aspal yang mengandung film aspal tersebut. Baik. Ini kita masuk pada jembut dan lekukan atau bumps and sack, di mana bumps ini merupakan atau jembul merupakan peninggian kecil dan setempat kecil atau dan keras atau berat pada permukaan beton, di mana mungkin sering kita juga lihat bahwa terjadi jembul atau lekukan
struktur tanah. Seperti itu, struktur tanah yang memang kurang baik sehingga hal-hal inilah terjadilah jembul dan lekukan ini. Berikutnya itu retak blok, di mana retak blok ini merupakan retak saling berhubungan dan membagi permukaan menjadi kotak-kotak yang berbentuk hampir bujur sangkar. Di mana retak blok ini terutama disebabkan oleh penyusutan lapis beraspal serta siklus temperatur dalam suatu hari yang menghasilkan siklus tegangan dan regangan. Jadi kenapa retak blok terjadi? Jadi ketika yang tadi saya bilang bahwa kadang-kadang di Indonesia ini mempunyai cuaca yang berbeda, cuaca panas dan cuaca hujan dan ya cuaca hujan atau jadi ketika aspal itu kena hujan dia akan jadi kaku karena suhu yang memang relatif turun dan ya ketika panas aspal itu akan memuai. Jadi dia kenapa terjadi bleeding juga karena itu aspal juga pengaruh cuaca yang panas akhirnya membuat aspal menjadi lembek atau mungkin entah suhunya yang mungkin terlalu tinggi sehingga membuat dia menjadi bleeding dan juga menjadi retak blok mungkin seperti itu. Berikut yaitu keriting atau corrugation, di mana keriting dikenal juga dengan istilahnya kalau yang saat saya bayar kemarin itu papan cucian atau washboarding. Penyebab keriting adalah lalu lintas yang dikombinasikan dengan lapis berasal atau lapis fondasi yang tidak stabil. Berikut yaitu ambles atau depresi atau depression. Ambles atau depression merupakan kondisi pada suatu lokasi elevasi permukaan perkasan lebih rendah dari permukaan atau perkasan di sekitarnya. Ambles atau depresi diakibatkan oleh penurunan tanah dasar atau sebagai akibat pelaksanaan yang tidak semestinya. Ambles atau depresi dapat menimbulkan ketidakrataan dan ketika cukup dalam serta tergenang air dapat menimbulkan hydroplaning. Nah, kayak tadi sudah sempat saya sampaikan di awal bahwa saya kasih satu example bahwa di Kota Batam ini ya struktur tanahnya seperti apa. Bisa saja ambles. Untuk sebab itu ya harus tanah dasarnya atau pondasinya itu harus di maintenance atau diinvestigasi lagi, dilakukan suatu proses perbaikan atau pemadatan tanah dasar itu gitu. Terus mereka melakukan membangun aspal beton atau beton dulu, rigid pavement tadi, perkerasan kaku dulu, perkerasan beton dulu, baru setelahnya dilapisi lagi dengan perkerasan aspal. Itulah faktor-faktor untuk kita mencegah kira-kira ambles atau depresi keparahan sedang atau ambles atau depresi keparahan tinggi seperti di gambar ini. Seperti itu. Berikut kita masuk pada retak tepi atau edge scratching. Mungkin Bapak Ibu sering lihat bahwa di pinggir-pinggir jalan mungkin sering terjadi pelepasan aspal, mungkin seperti itu. Retak tepi merupakan retak yang sejajar dengan tepi perkerasan dan biasanya terjadi sekitar 0,3 meter sampai 0,5 meter atau 1 kaki sampai 1,5 kaki dari tepi luar perkerasan. Retak tepi diperparah oleh beban kendaraan yang dapat ditimbulkan oleh pelemahan lapis pondasi atau lapis pondasi atas atau tanah dasar. Mungkin seperti itu. Ya. Berikut yaitu tambalan galian atau utilitas, di mana tambalan merupakan suatu bagian perkerasan yang diganti dengan bahan baru dalam rangka memperbaiki bagian perkerasan yang mengalami kerusakan. Umumnya, tambalan menimbulkan ketidakrataan atau roughness. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sering lihat bahwa penambalan di jalan, mungkin dari Bina Marga, bidang jalan, mereka melakukan patching atau cutting jalan atau memotong jalan yang berlubang. Dipotong segi 4, kemudian ditambal. Sehingga tidak membuat jalan itu menjadi rata, tapi mungkin ada yang sedikit turun, ada yang sedikit berlebihan, mungkin seperti itu. Berikut pengausan agregat atau polis agregat, di mana kerusakan ini merupakan akibat aplikasi lalu lintas berulang, sehingga pengausan agregat dinilai terjadi apabila pengamatan mendalam menunjukkan bahwa porsi agregat yang menonjol di atas permukaan perkerasan terlalu sedikit, atau pada permukaan perkerasan tidak terdapat partikel agregat yang kasar atau bersudut untuk menghasilkan tahanan gesek. Mungkin
Kalau kita lihat bahwa jalan-jalan yang kita lalui ada yang mulus, ada yang kasar. Nah, kalau yang kasar itu udah pengausan agregat atau aspalnya udah aging atau udah tua, jadi sehingga harus ada maintenance lagi atau perawatan lagi, sehingga dilakukan overlay atau peningkatan jalan seperti itu untuk menangani faktor untuk pengausan agregat atau aspal lama. Kebanyakan yang pengausan agregat ini merupakan agregat aspal lama yang udah kita lihat bahwa dia punya agregatnya udah atau batu-batuannya udah kelihatan, udah tidak terselimuti oleh aspal lagi, mungkin seperti itu. Itu merupakan pengausan agregat atau polis agregat. Lubang mungkin lubang juga yang sering kita temuin seperti tadi saya bilang bahwa ya selain beban lalu lintas, kondisi cuaca, kualitas material. Nah, ini yang membuat jalan itu menjadi berlubang. Gitu. Berikut yaitu pelepasan butir atau raffling. Pelepasan butir merupakan fenomena tercabutnya butir-butir agregat kasar, di mana pelepasan butir dapat diakibat oleh kandungan aspal yang rendah, campuran yang kurang baik, pemadatan yang kurang segregasi, atau pengelupasan aspal. Nah, mungkin seperti tadi, kualitas material itu juga sangat mempengaruhi. Kira-kira kualitas material apa sih yang baik? Kadang-kadang kita lihat bahwa di Indonesia banyak tuh aspal yang dimana umur rencana untuk aspal tuh 10-20 tahun. Tapi kok kayak bulan ini sudah dibuat nih, udah di overlay, udah dilakukan peningkatan. Kok udah 2 bulan, 3 bulan ke depan udah di maintenance lagi, udah dilakukan lagi, udah berlobang, udah pothole atau tadi yang kerusakan-kerusakan tadi kok bisa? Nah, seperti itu. Kadang-kadang kualitas material itu sangat mempengaruhi juga. Nah, kita lihat bahwa mungkin satu contoh juga saya kasih bahwa kemarin yang saya ke Malaysia, saya lihat jalannya, ini kok jalan dari tahun ke tahun kalau saya datang kayak gini-gini aja. Kenapa tidak di Indonesia kalau tahun ini datang ini besok udah lubang, udah bagus. Nah, itu juga tuh. Kadang-kadang jadi pertanyaan kok di luar negeri tuh kayak jalan-jalannya tuh sangat bagus gitu. Kayak lebih kuat. Padahal kalau mau dilihat biasa aja, tapi kayak wah kualitas material mungkin atau aspal yang memang campurannya baik atau mungkin agregatnya baik atau aspalnya memang juga baik, mungkin seperti itu. Nah, ini kita kalau tadi kita bahas tentang kerusakan pada flexible pavement atau aspal beton. Nah, sekarang kita masuk pada kerusakan rigid pavement atau aspal beton atau perkerasan kaku. Ya, untuk kerusakan pertama yaitu blow up atau buckling, di mana ledakan atau pelengkungan terjadi pada cuaca panas sehingga pada lokasi retak atau sambungan melintang dengan lebar celah retak atau sambungan tidak cukup lebar untuk menampung pemuaian panel. Jadi kerusakan ini kalau mungkin Bapak Ibu juga mungkin lihat bahwa di perkerasan kaku itu ada kayak kotak-kotak, kok ini dicoret kotak-kotak, atau kadang-kadang kalau Bapak Ibu lewat jalan terus ada bumping, mungkin Anda lihat itu, lah ini kenapa dipasang kayak kotak-kotak gitu. Daerah-daerah yang menghubungkan antara kotak satu dengan kotak satu, kotak-kotak itu dinamakan panel. Nah, kotak-kotak itu kalau dilihat ada pembatasnya. Yang itu yang merupakan kebanyakan sering terjadi blow up atau buckling. Seperti itu. Berikut yaitu retak sudut atau corner break, di mana retak sudut merupakan retak yang memotong sambungan pada jarak yang kurang dari atau sama dengan setengah panjang kedua sisi panel yang diukur dari titik sudut panel. Mungkin yang tadi yang saya bilang panel tiap kotak itu biasa di sudut-sudut dari panel itu yang terjadi retak sudut sudutnya. Bisa kita lihat pada sini bahwa ada retak sudut keparahan sedang, retak sudut keparahan tinggi. Berikut yaitu pemisahan panel. Nah, panel dipisahkan oleh retak menjadi 4 atau lebih pecah sebagai akibat pembebanan berlebih atau overloading atau daya dukung yang tidak memadai atau kedua-keduanya. Apabila pecahan-pecahan atau retak terdapat di dalam retak sudut, maka kerusakan dimasukkan sebagai retak sudut yang parah. Nah, kenapa terjadi retak? Retak ini terjadi karena struktur dari pondasi yang lemah, sehingga terjadilah peretakan dan juga
seperti tadi beban lalu lintas yang tinggi sehingga membuat pemisahan panel atau retak pada panel tersebut atau pada lapisan beton tersebut. Berikutnya yaitu retak keawetan atau durability cracking, di mana di sini disebut retak D ya, atau durability cracking, di mana disebabkan oleh pemuaian agregat besar akibat pembekuan atau pencairan atau freezed wall, sehingga secara perlahan-lahan memecahkan beton sesuai dengan berjalannya waktu. Kerusakan tersebut biasanya muncul pada saat retak yang berpola merambat sejajar dan dekat dengan sambungan atau retak linier. Berikutnya itu penanggaan atau faulting, di mana penanggaan merupakan perbedaan elevasi dua panel yang berdampingan pada saat sambungan. Ya, jadi pada saat panel-panel ini terhubung, ada satu panel yang dia di bagian bawah karena struktur perkerasan atau struktur pondasi yang tidak sama dengan jalan bagian atas yang sebelahnya, sehingga terjadi faulting seperti itu. Oke, baik. Itu mungkin presentasi dari saya pada hari ini. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin saya persilakan. Kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya luar biasa, Bapak. Sekarang kita memasuki tanya jawab, di mana Bapak Ibu ingin bertanya dapat langsung bertanya atau dapat juga melalui kolom chat, nanti akan kami bacakan. Boleh Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya kepada Bapak Alberto. Ya, mungkin ada atau mungkin mau diskusi mengenai pengalamannya di jalan atau mungkin pernah ikut proyek jalan, boleh silakan. Mungkin mau sharing-sharing juga, boleh silakan. Biar saya coba saya mewakili Bapak. Bagaimana pendapat Bapak kalau ada pembangunan perbaikan jalan, tapi habis itu langsung rusak lagi, Pak? Berarti itu ini ya materialnya ya? Ya, betul. Selain material yang memang tadi saya bilang kualitas material yang tidak sesuai, tergantung juga mungkin kondisi dari struktur pondasi tanahnya, mungkin seperti itu sih, Mbak. Jadi material itu kan pasti mereka harus cek dulu di lapangan, ada namanya aspal mixing plant atau tempat untuk pembuatan aspal sebelum mereka hampar atau mereka hampar di jalan untuk dilakukan penggilasan atau melakukan perataan di jalan. Nah, itu biasa dicek dulu kira-kira kualitasnya gimana. Kira-kira saat ditekan ada namanya uji Marshall gitu, kira-kira kualitas aspalnya seperti apa. Nah, kadang-kadang kalau udah sesuai spesifikasi, mereka akan langsung gelar aspal gitu. Tapi kembali lagi masing-masing juga tergantung kalau kira-kira kualitas aspal seperti apa ya mereka akan cek juga gitu. Kadang-kadang ya faktor cuaca pun sangat berpengaruh, mungkin seperti itu. Itu sih, Mbak. Ada saran nggak ya kalau misalnya jalan itu dilalui oleh truk besar, dia apa harus fondasi? Gimana? Ada saran nggak ya Bapak kalau jalan aspal itu dilalui oleh truk-truk besar? Apakah harus lebih bisa dua kali aspalnya dua kali ditambah atau gimana?
Nah, ya, Atau ya. lokasinya di kota? Iya, iya. Kalau di Batam sendiri saya lihat tuh kebanyakan tuh jalan jalan beraspal. Kalau macam mungkin kalau lihat daerah masih daerah-daerah PIU yang sebelum mereka buat baru tuh kebanyakan aspal. Jadi aspal langsung tanah dasar. Nah, kalau sekarang saya lihat, oh untuk meminimalisir kerusakan ya mereka aspal beton dulu, beton beton dulu, mereka cor dulu. Nah, kalau di Batam saya lihat mereka cor dulu. Setelah itu baru mereka lapisi dengan aspal. Nah, sehingga itu meminimalisir kerusakan juga gitu sih, Mbak. Kalau saya lihat. Hmm, Itu udah secara spesifik itu sudah ini ya Pak. Kalau beton baru dikasih aspal. Ya, Untuk spesifikasi kayak tadi Bapak bilang, kan kalau dilihat Bapak tadi kan sebenarnya kan banyak tuh fondasi-fondasinya kan. Nah, kalau fondasi langsung bertahan langsung aspal, apakah itu bisa jangka panjang ya? ya, eh, harusnya jangka panjang sih karena itu termasuk menghemat anggaran maintenance juga gitu. Ah, misal kayak kalau menurut spesifikasi sih untuk maintenance umur rencana setiap jalan tuh kayak aspal tuh 10 sampai 20 tahun. Nah, kalau untuk yang perkerasan beton tadi 20 sampai 40 tahun. Nah, kebanyakan tuh mereka pilih yang beton. Nah, kenapa beton? Supaya maintenance-nya itu lebih lama. Nah, kebanyakan yang kita lihat rusak itu kan kebanyakan jalan aspal. Sedangkan jalan beton tuh tidak terlalu yang gimana-gimana banget kan. Nah, mungkin kalau kita nggak kita lihat oh ini jalan beton nih, kenapa sih mereka dicor? Nah, mungkin seperti itu untuk maintenance-nya juga lebih lama, mungkin seperti itu. Kan kalau di Kota Batam kan ini kota ya, jatuhnya jalan kota ya. Ya, Nah, kan kalau di Batam ini kan jatuhnya jalan kota ya, kabupaten benar. eh iya jalan kabupaten, jalan nasional sih kalau kan menghubungkan tergantung sih kebanyakan ada jalan nasional, oh jalan provinsi kebanyakan jalan provinsi dan jalan kabupaten. Di Kota Batam ini ya Pak. Ya, betul. Berarti kalau untuk fondasi untuk jalan provinsi nasional itu kalau apakah berbeda tahap pemasangan fondasinya Pak? Gimana Mbak? Maaf putus-putus. Gimana? Eh, Apakah berbeda fondasi kita bikin aspal di provinsi sama di kota, di Ah, nasional? oke. Kalau nasional sendiri kan kita bisa lihat jalan tol seperti itu atau jalan yang menghubungkan antar provinsi seperti di Pulau Jawa ya. Nah, kalau untuk pembuatan sendiri tergantung seperti yang tadi saya sudah sampaikan di paparan bahwa kita lihat pada kondisi tanah tiap daerah kan beda-beda. Nah, kondisi tanah itu sangat berpengaruh untuk setiap maintenance-nya. Nah, maintenance-nya atau investigasi kita yang kita lakukan atau treatment apa yang kita lakukan ketika kita melihat tanah ini dia mengandung clay atau dia tanah merah seperti di Batam yang kita lihat kan tanah merah kan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu maintenance-nya jadi contoh di Papua atau di Maluku. Itu tanahnya berbeda lagi. Tanahnya dari batu karang. Itu beda lagi. Itu malah lebih gampang jadi tidak perlu fondasi yang gimana-gimana. Gitu. Jadi tiap-tiap daerah tergantung kira-kira lokasi proyek kita seperti apa gitu. Gitu. Jadi Gitu. lagi tanahnya lah ya Pak, jadinya ya Ya, sekarang. betul 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 Mbak Farah. Betul. Nah ini ada Pak dari Gchat ada yang bertanya Pak, Ya, dari Patrodin Nurseha, di mana ya. izin Pak Leo, kenapa kebanyakan jalan di Batam ini belum lama dibikin baru, beberapa buah sudah retak dan berlubang. Apakah ada pengaruh dengan cuaca hujan yang cukup tinggi di Batam ini ya Pak? Boleh Ya, dijawab Pak? baik. Iya, itu yang seperti tadi saya bilang bahwa musuh terbesar aspal itu apa? Musuh terbesar aspal itu air. Nah, kembali lagi, kalau cuaca yang lumayan kayak contoh di Batam ini kan tidak menentu juga kadang panas, tapi kalau kita lihat belakangan ini mungkin curah hujan yang cukup tinggi, itu salah satu pengaruh terbesar juga untuk aspal rusak. Mungkin seperti itu sih, Mas Patrodin, mungkin seperti itu. Faktor cuaca berarti ya Pak? Iya, faktor cuaca itu sangat mempengaruhi struktur perkerasan. Selain faktor cuaca, yaitu beban lalu lintas dan juga kualitas material, ya saling keterkaitan sih. Jadi kita mempertanyakan, ini cuaca, tapi
kualitas material gimana? Itu juga kembali lagi sih sebenarnya gitu. Sangat berpengaruh soalnya saling keterkaitan lah, saling berkaitan mungkin seperti itu. Ini ada dari Rizal Ya, Enggele. Gimana? Izin Pak Leo, ya. treatment apa yang bisa menambah umur daya lekat antara aspal ACWC dengan rigid pavement? Saat ini treatment yang dilakukan adalah permukaannya beton, dibikin serat-serat tali air. Apakah bisa diubah menjadi permukaan kasar saja dan untuk menambah daya ikat aspal dan bisa menghemat waktu tanpa harus membuat serat-serat tali air? Ya, Bagaimana? bentar ya, saya baca lagi baik-baik. Boleh Pak. Izin Mbak Farah Ya, izin bertanya. Pak. Ya, Ya, boleh Pak. ya, selamat siang Pak Alberto. Siapa Edi? Ya, Selamat siang, izin Pak. bertanya Pak. Dari paparan Bapak yang begitu komprehensif ya mengenai eh, apa tadi pengaspalan jalan sampai dengan cracking ya. Saya mau Ya. mau apa ingin tahu mengenai apa ya penyebab yang akhirnya menimbulkan pada cracking ya, pada keretakan-keretakan yang tadi Bapak udah sampaikan Iya. begitu banyak. Tapi hal itu sepertinya kontraktor seharusnya udah tahu lah dampaknya yang akan timbul ketika prosesnya begini, tanahnya begini, kemudian materialnya ini. Tetapi kalau saya lihat secara umum ya nasional di masalah yang ada ini cracking ini nggak pernah berhenti gitu ya. Padahal Iya. semua ahli di kontraktor tuh udah ada. Kayak, tetapi terkesannya ini eh, udahlah biar aja nanti crack ada repair lagi dan lainnya. Padahal kualitasnya kan seharusnya udah diketahui. Kalau konstruksi jalan jenis seperti ini akan timbul bagaimana. Kalau drainasenya kurang baik akan timbul seperti apa. Nah, tetapi terkesannya ini diabaikan dan ini timbul masalah ini tidak berhenti gitu. Seperti yang tadi Mbak Farah katakan. Tetapi yang saya katakan, kenapa sih dia bisa bisa apa eh, timbul crack pada jalan yang padahal udah diketahui musuhnya itu adalah air, beban, lendutan dan lain-lain itu sudah diketahui semua sama kontraktor. Mungkin itu mohon penjelasannya Pak Alberto. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya tampung dulu. Sebelumnya saya jawab Pak Rizal dulu kali ya, Pak ya. Izin ya, Pak. Izin ya, Boleh Pak. Pak, silakan. Oke, oke. Baik. Sini Pak Rizal bertanya bahwa treatment apa yang bisa menambah umur daya lekat antara aspal ACWC dengan rigid pavement. Di mana saat ini treatment yang dilakukan adalah permukaan beton dibikin serat-serat tali air. Apakah bisa diubah menjadi permukaan kasar saja untuk menambah daya ikat aspal dan bisa menghemat waktu tanpa harus membuat serat-serat air? Baik. Di sini ada beberapa opsi sih kalau yang saya pelajari atau yang saya lihat, mungkin seperti ya permukaan beton yang kasar atau texturing itu bisa menjadi alternatif juga jika dilakukan dengan metode yang tepat. Kira-kira seperti apa metodenya, terus permukaan beton yang dapat dibuat kasar dengan metode yang mungkin mungkin saya sempat ingat bahwa scarification atau pengurusan permukaan beton, terus dengan roofing atau alur kasar pada permukaan atau shooting blasting atau penembakan pasir baja untuk membuka pori-pori beton atau wire brushing atau di situ penyekatan beton saat masih plastis. Di mana di sini ada keuntungannya juga, di mana meningkatkan daya lekat aspal tanpa perlu membuat serat-serat tali air. Yang seperti itu lebih cepat dibandingkan metode tali air tadi yang mungkin Mas Rizal sampaikan gitu. Juga ada banyak penggunaan juga ada penggunaan tekot yang mungkin tekot itu harus berkualitas tinggi. Mungkin menggunakan tekot yang tepat sangat penting untuk meningkatkan daya lekat antara
ACWC dan beton seperti itu. Di mana beberapa jenis tekot yang bisa digunakan mungkin seperti kayak ada aspal emulsion, ada polymer modified, dan juga epoxy based bond coat kalau tidak salah seperti itu kalau yang saya sempat lihat waktu saya belajar tempoh hari. Dan juga untuk penggunaan membran perekat atau bond breaker. Mungkin bond breaker tuh ketika beton itu dia terlalu halus atau ada risiko refleksi retak yang bisa digunakan untuk bond breaker gitu berbasis aspal atau geotekstil yang berperekat untuk membantu daya ikat dan fleksibilitas untuk lapisan ACWC mungkin seperti itu. Itu sih Mas Rizal. Ya semoga terjawab, kalau tidak terjawab boleh nanti di Japri biar kita diskusi juga seperti itu. Baik, mungkin untuk menjawab Bapak Edi, kenapa? Maksudnya ketika kontraktor udah tahu bahwa itu cracking, tapi masih juga ya udah berjalan aja, let it flow, gitu kan? Mungkin yang saya ketahui juga bahwa ya suhu tuh sangat berpengaruh juga sih. Kadang-kadang kalau macam kita udah yang tadi saya bilang bahwa kita udah tes sebelum kita melakukan penghamparan aspal di lapangan, kita harus uji dulu bikin example atau namanya mungkin bahasa sederhananya benda uji atau aspal yang memang dipadatin untuk diuji dulu tekanannya, marsialnya, tekanannya, lendutannya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu. Tapi ya tergantung kembali lagi mungkin perubahan suhu atau thermal expansion dan construction kalau tidak salah seperti itu. Dan juga kita tahu bahwa beban berlebih juga sangat berpengaruh gitu. Kan kita tidak tahu bahwa ini jalan provinsi kalau dibuat, tapi kalau lalu lintasnya yang memang cukup tinggi atau lalu lalang antara dari satu tempat ke tempat yang lain mungkin sangat tinggi, ya sangat berpengaruh mungkin seperti itu. Dan juga ya seperti tadi saya bilang bahwa kualitas itu sangat berpengaruh ketika kita tahu bahwa memang akan terjadi cracking, tapi ya kita tahu bahwa realita dunia konstruksi itu ya ada saja yang hal-hal yang memang tidak diperhatikan dengan baik. Kadang-kadang kalau sepengetahuan saya kadang-kadang ada yang mereka melakukan kualitas yang memang kurang baik tapi dibikin baik. Nah, mungkin seperti itu, hal-hal kayak gitu kadang-kadang harus perlu ditelusuri sih Pak, mungkin seperti itu. Mungkin nanti boleh kita diskusi lagi kalau mungkin ada pertanyaan atau ada sanggahan mungkin dari hasil dari apa yang saya sampaikan ke Bapak, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Edi. Bagaimana Pak Edi? Atau coba kita lanjutkan dulu ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Pak dari Mahkota Bintang. Dalam pelaksanaan jalan di perumahan di Kota Batam, sering ditemukan dalam pengerjaannya belum selesai sudah retak jalan beton. Apakah solusinya Pak? Iya, baik. Izin menjawab. Sebenarnya banyak hal ya, seperti tadi saya bilang ya, mungkin karena kualitas material atau kondisi tanah ya, seperti tadi sempat saya sampaikan ke Mbak Farah bahwa itu saling berkaitan, di mana kualitas kualitas entah beton atau aspal itu sangat berkaitan dengan cuaca juga. Kalaupun semisal bahwa kualitas baik, tapi kondisi saat penghamparan atau aspal itu saat kondisi hujan, ya akan berpengaruh juga, mungkin seperti itu. Nah, mungkin penyebab retak dini pada jalan beton juga yang dialami mungkin ya karena penyusutan beton atau kalau dalam bahasa Inggris itu screen catch cracks gitu. Jadi di mana terjadi karena penguapan air yang terlalu cepat sebelum beton mengeras. Nah, gitu terjadi di daerah panas atau berangnya seperti Batam. Nah, itu seperti itu. Nah, karena angin ya. Boleh Pak. Ya, terus ya kembali ke kualitas material. Kualitas material itu sangat berpengaruh pada struktur perkerasan tersebut sebenarnya gitu. Kadang-kadang mereka entah udah uji dulu atau belum, nah itu sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi kalaupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikasih, ya pasti akan berdampak pada proses pengerasan tersebut
Seperti gitu. Eh, kalau kan di Batam ini kan ada Pak kita ibarat beton ya Pak. Beton itu yang langsung 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 dibetonkan Pak. Ibaratnya itu Iya. tunggu bisa berapa lama ya Pak biar dia mengeras ibaratnya yang nggak langsung dari molen. Kita tunggu berapa biar dia kuat lebih kuat lagi Pak, tidak langsung retak. Itu dia tergantung kalau kondisi suhu itu sangat berpengaruh soalnya kalau suhu itu panas ya berarti betonnya cepat mengeras kalau kondisinya mendung dan hujan ya pasti betonnya agak sedikit lama mengeras gitu gitu. Baik, Pak. Ada lagi nih dari list Do and Golan Travel. Izin bertanya Pak Leo, dalam pembangunan jalan terutama jalan kabupaten dan provinsi, dan apa saja yang perlu diperhatikan Pak selain kualitas produk yang sebelumnya seharusnya sudah ada SOP dan analisis teknis di lapangan. Bagaimana perihal audit jalan pra dan pos proyek yang dilakukan? Apakah dalam menjembati ini apakah ada regulasi atau ada RT yang memberi sanksi kepada anggotanya jika menyalahi prosedur? Terima kasih Pak Leo. Salam dari saya masyarakat umum dan pelaku usaha. Oke, baik. Baik, di sini saya akan menjawab. Ntar ya, saya baca kembali dulu pertanyaannya. Oke, baik. Kalau kita lihat bahwa setiap kita membangun infrastruktur jalan pasti ada audit dulu sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi jalan tersebut. Itu sudah pasti akan dilakukan dari pihak Bina Marga maupun dari pihak kontraktor yang menjadi pembuat struktur tersebut, kontraktor dari pihak kontraktor mungkin seperti itu. Jadi pasti ada audit seperti itu sih menurut saya, karena mungkin beberapa kali saya pernah ikut juga bahwa sebelum pembangunan jalan itu kami audit bersama, dan begitu sepanjang melakukan pembangunan jalan pun kami melakukan audit. Kami selalu cek kira-kira pengerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum, atau SOP atau belum, mungkin seperti itu. Dan begitu pun setelah selesai kita akan melakukan audit kembali lagi, kira-kira udah sesuai dengan standar atau dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Bina Marga atau belum, seperti itu. Nah, terus bagaimana perihal audit jalan pra pos setelah proyek yang dilakukan sudah saya jelaskan. Terus peran APEKNAS dalam jembatan ini, apakah ada regulasi atau ada RT yang memberikan sanksi kepada anggotanya jika menyalahi prosedur? Baik, mungkin kalau untuk regulasi atau ADRT yang memberikan sanksi kepada anggotanya jika menyalahi prosedur, ya nanti kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Mungkin kita lihat kira-kira yang timbul masalah itu kira-kira berat atau gimana, mungkin seperti itu. Kita lihat dari porsi atau bukan porsi, lebih ke tepatnya lebih ke dampaknya kira-kira parah atau enggak nih. Nah, gitu sih. Itu kembali lagi ke permasalahan yang terjadi gitu. Kalau memang dampaknya bisa diselesaikan dengan baik ya dengan baik. Mungkin dengan yang lebih ke mengarah ke jauh lebih baik lagi ya bisa lagi lebih baik ya. Kembali ke masalah tersebut juga. Kira-kira seperti apa? Untuk ada pertanyaan lagi, izin bertanya, untuk jenis tanah di Batam ini pada umumnya karakternya tanahnya ada tanah merah. Jenis perkerasan jalan mana yang paling direkomendasikan Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu Elsa untuk pertanyaannya. Di sini mungkin kalau yang saya lihat dan mungkin saya sempat bertanya juga ke teman saya bahwa karena mungkin saya lihat kayak misal jalan dari bandara arah dari yang Bundaran Punggur ke arah bandara itu kan kemarin
terus ditimbun untuk tinggi biar situ kan daerah banjir kalau tidak salah seperti itu. Tergenang lah. Nah, akhirnya kemudian ditinggikan, terus dilakukan maintenance untuk tanah dasarnya seperti apa dipadatin tadi, terus kemudian dibangun jalan beton. Nah, jalan beton di rigid pavement atau dicor dulu. Setelah itu baru dilakukan pengaspalan. Nah, mungkin itulah solusi atau untuk mencegah kerusakan jalan seperti itu untuk tanah merah di Batam. Kebanyakan saya lihat itu mereka melakukan pekerjaan pengecoran dulu untuk lapisan betonnya, rigid pavement tadi, perkerasan kakunya, kemudian dilapisi lagi dengan perkerasan fleksibelnya atau perkerasan aspal tadi gitu. Mungkin seperti itu sih Mbak Elsa. Itu Mbak Farah. Baik, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jika Bapak Ibu bisa japri ke kami untuk untuk biar bisa langsung ke kami ke WA kami 0811 7 8757. Tunggu sebentar lagi ya Bapak sebelum kita tutup. Kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya ya Bapak Ibu. Baik, Mbak Farah, siap. Terima kasih juga Pak Edi untuk pertanyaannya Pak Edi. Jika Bapak Ibu yang masih ada yang ingin bertanya, mau langsung ke Bapak Alberto, bisa hubungi kami dulu, biar kami teruskan ke Bapak Alberto ke nomor WA kami 0811 777 8757. Gimana? Kita akhiri saja dulu, Bapak. Kita tutup saja dulu. Oh, ada nih Pak terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir dari sebelum kita penutupan, izin dari Bu Anissa Agustina. Izin bertanya Pak Leonardo, hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi infrastruktur jalan di Indonesia, baik pelaku klien maupun kontraktor, Pak? Maaf. Dari Mbak Nisa, yaitu izin bertanya, Pak Leonardo, hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi infrastruktur jalan di Indonesia, baik pelaku klien maupun kontraktor. Ya, hal apa saja yang mungkin kita harus siapkan untuk menghadapi infrastruktur jalan di Indonesia? Mungkin kita harus fokus pada perencanaan, regulasi, anggaran, dan pengawasan. Mungkin seperti itu. Terus mungkin sebagai kontraktor harus siap, untuk yang kontraktor itu harus siap dengan tenaga kerja, alat, metode kerja, dan juga manajemen risikonya atau risk manajemennya seperti apa. Terus
koordinasi antara klien dan kontraktor sangat penting agar proyeknya berjalan tepat waktu dan berkualitas. Mungkin persiapan yang matang dari kedua belah pihak akan memastikan proyek jalan di Indonesia berjalan dengan baik dan bertahan lama. Mungkin seperti itu sih, Bu Anissa. Oke. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih atas Sama-sama ya, Mbak Anissa. terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa Pak Alberto, di mana pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga dan dapat diaplikasikan ke dalam dunia konstruksi. Sebelum mengakhiri acara webinar online tadi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali Bapak Ibu. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Oke, kita hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami informasikan kembali bahwa video webinar secara utuh dapat di-download dari YouTube Apeknas DPR. Kepada seluruh peserta jangan lupa di-subscribe, dan juga untuk sertifikat dan materi akan dikirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Udah,